Hutangmu insya Allah akan lunas jika sering melakukan hal ini dan juga rutin melakukan hal ini dan ubah kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Nah, apa aja itu? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya pengen sharing dan juga berbagi aja ya tips bagaimana cara saya bisa bebas hutang dan alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini utangnya jadi 0%. Ya, benar-benar nol utangnya, alhamdulillah banget. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, saya akan bagi dan akan sharing di video kali ini. Dan harapan saya teman-teman mungkin bisa, ya mungkin setidaknya punya solusi yang lebih baik dan mungkin bisa mengambil sisi positif dari apa yang saya sampaikan. Jadi teman-teman bisa bebas hutang kalian. Ya, bisa melunasi semua hutang-hutang teman-teman. Ya, mungkin dengan cara yang tidak terduga. Ya, oke. Sedikit sharing aja, mungkin kalau kalian pengen lihat separah apa hutang saya dulu, ya mungkin tidak parah-parah banget. Saat itu ya karena pandemi ya gaji saya cuma dapat 3 juta sebulan karena potong habis lah pokoknya karena pandemi, karena dirumahkan. Terus kemudian cicilan saya saat itu ada cicilan mobil, ada cicilan segala macam lah ya yang benar-benar mengubah, memutarbalikkan semuanya. Totalnya itu sebesar 8 juta. Dengan ya gaji 3 juta, itu gimana ceritanya buat membayar itu semua. Dan ya saya ibarat kata kalau orang itu sudah mentok, ya udah mentok banget. Udah mau mundur lagi itu udah nggak bisa, belakang itu tembok. Atau belakang itu malah lebih ekstrim lagi, udah jurang. Mau mundur lagi udah jatuh, malah sejatuh-jatuhnya. Nah, saat itu, di posisi yang saat itu, pastikan kita merasa ya udah nggak ada jalan lain. Udah merasa ini udah akhir dari segalanya gitu kan. Ini udah mentok nih, harus kemana lagi. Nah, di saat itulah ada dua jalan. Ya, jalan keputusasaan yang luar biasa atau jalan pasrah dan ikhlas. Nah, saya ambil sisi pasrah dan ikhlasnya. Ya udahlah, biarin. Nah, ya udah, apapun yang terjadi saya terima, apapun yang terjadi biarlah terjadi. Mudah-mudahan ya pasti akan ada jalan gitu kayak. Jadi mulai pasrah, mulai ikhlas dan mulai untuk meningkatkan ibadah. Karena jujur sebelumnya jarang banget saya sholat tahajud. Tapi karena kondisi seperti itu, karena menonton video dari Ustadz ya yang nongol di Instagram, lagi iseng-iseng scroll karena udah stres banget, nemulah sebuah Ustadz yang mana saya lupa nama beliau ya. Beliau bilang, coba deh tekunin sholat tahajud 40 hari deh berturut-turut, jangan bolong. Hidup kita 360 derajat pasti akan berubah. Dan karena udah mentok gak bisa kemana-mana mau ngapain lagi, ya udahlah ya nothing tulus ya. Saya coba biar ya setidaknya saya berasa ya biar lebih tenang aja hati, mulai untuk melakukan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu saat itu ya udah lakukan aja sebelum subuh, karena jujur untuk jam 2 pagi bangun terus tidur lagi itu sangat berat. Jadi saya mengakalinya dengan bangun lebih awal. Karena itu akan jauh lebih mudah buat saya pribadi ya. Buat orang lain mungkin gak tahu lebih mudah yang mana. Nah, ketika sudah melakukan tersebut dan bener gak sampai 40 hari, hari ke-30 itu kayak dibuka semacam pintu-pintu rezeki yang sebelumnya gak tahu dari mana dan gimana itu pintu rezeki teman-teman. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, kita nggak boleh putus asa dan nggak boleh semakin terpuruk. Kita harus yakin kepada Tuhan kita, harus yakin bahwa pasti akan ada jalannya. Pasrah aja, karena kita harus tahu masalah hutang pinjaman online itu udah ada undang-undangnya. Tidak akan ada resiko buruk sebenarnya. Yang membuat kita itu kayak ketakutan adalah DC lapangan bakal datang, penelpon-nelpon yang datang, nelponin keluarga, nelponin kerabat dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya yang kita takutkan. Bukan karena DC-nya galak atau kekerasan, kan enggak. Pasti menjaga rasa malu kita, harga diri kita dan lain sebagainya kalau ketahuan orang. Nah, kalau udah di situasi mentok seperti itu, ya udah kita ikhlaskan dan pasrahkan. Minta aja sama Allah, doa aja sama Allah. Barangkali dari doa kalian ada yang diijabah, dikabulkan, maka teman-teman akan mendapatkan solusi yang seperti saya dapatkan. Ya, jujur saya juga nggak ngira dapat solusi itu. Itu solusi itu benar-benar nggak terpampang jelas gitu loh. Jadi kayak bikin ini, kasih ide, ambil kerja sampingan kayak gini nih, cari penghasilan tambahan dengan cara seperti ini nih. Nah, coba iseng-iseng dilakukan, ternyata sekarang justru malah menjadi sumber penghasilan utama saya. Ya, salah satunya ya channel YouTube ini berawal dari sharing-sharing tentang masalah pinjol dan bagaimana solusinya. Ya, muncullah
membuat channel ini sehingga menjadi pundi-pundi penghasilan juga buat saya. Ya. Tapi setiap orang kan punya kecocokan masing-masing. Ada yang bisa ngonten kayak saya kayak gini, ada yang tidak bisa, ada yang juga mungkin siapa tahu akhirnya bikin usaha keripik goreng, keripik kemasan gitu ya. Akhirnya jadi gede, kan kita tidak pernah tahu. Yang penting kita ikhtiar dulu jalur langitnya, ikhtiar dulu duniawinya, nanti sisanya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu aja kuncinya yang harus kalian pegang. Gak usah mikirin hapus data lah, gak usah mikirin jasa joki lah, karena ya itu semua tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Tidak ada satupun solusi instan yang bisa membuat hutang kalian bisa lunas otomatis. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.